Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Setriaji dengan NIM 240315541103 dari kelas 2024C S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi turunan fungsi implisit dan aturan rantai dari mata kuliah kalkulus lanjut. Pada video ini terdapat 3 subtopik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai fungsi implisit, kemudian turunan fungsi implisit, dan yang terakhir, aturan rantai. Mari kita langsung ke materi subtopik yang pertama. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi implisit, kita harus mengetahui apa itu fungsi implisit. Nah, fungsi implisit itu sendiri merupakan fungsi yang memuat semua variabel dalam satu ruas persamaan dan tidak ditulis secara terpisah pada ruas yang berbeda. Untuk fungsi satu peubah, ditulis f(x, y) sama dengan 0, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel tak bebas. Jadi pada fungsi implisit ini, semua fungsi yaitu fungsi yang memuat semua variabel itu ditaruh pada satu ruas persamaan. Dan satu ruasnya lagi itu sama dengan 0. Seperti di sini terdapat contohnya. Di sini ada fungsi xy plus yz plus xz sama dengan 0. Jadi kita lihat semua variabel fungsinya itu ditaruh di ruas kiri pada contoh ini. Dan di ruas kanan hanya terdapat 0. Dan juga sama untuk contoh-contoh yang lainnya. Di sini ada pangkat xy sama dengan sin, x per y sama dengan 0, lalu juga ada x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat minus 25 sama dengan 0, seperti itu. Jadi, perbedaan fungsi implisit dengan yang lainnya, untuk fungsi implisit ini, semua variabel dari fungsinya ditaruh di salah satu ruas, dan satu ruasnya lagi itu sama dengan 0, seperti itu. Setelah kita mengetahui apa itu fungsi implisit, dan dapat membedakannya, mari kita langsung masuk ke turunan fungsi implisit. Nah, turunan fungsi implisit itu merupakan turunan dari suatu fungsi implisit itu dapat dicari menggunakan kaidah diferensial total. Di sini untuk kaidah diferensial totalnya dapat kita lihat di sini rumusnya itu dz sama dengan do z per do x dx plus do z per do y dy. Dari kaidah diferensial total ini kita dapat mencari turunan dari suatu fungsi implisit. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat pemaparannya. Di sini misal z sama dengan fungsi x, y dengan 0. Maka dfxy itu sama dengan 0. Atau untuk penjabarannya di sini terdapat do fxy per do x dx plus do fxy per do y dy sama dengan 0. Dari kaidah diferensial total ini kita masukkan ke dalam bentuk fungsi implisit, di mana sebelah kiri itu semua variabel dari fungsi, dan sebelah kanan hanya 0. Lalu kemudian setelah kita ubah bentuknya, kita pindahkan yang do fxy per do x dx ini ke ruas yang sebelah kanan. Karena sebelumnya di ruas kiri ini positif, setelah dia berpindah ke ruas sebelah kanan, dia menjadi negatif. Kemudian, setelah kita pindahkan, lalu kita pindahkan lagi untuk yang fungsi do fxy per do y ke sebelah kanan. Karena sebelumnya itu perkalian, ketika dia berpindah ruas ke sebelah kanan, maka akan menjadi pembagian. Dari rumus yang tadi sudah kita ubah, dapat kita peroleh untuk turunannya. Jadi, dy per dx-nya itu sama dengan negatif do fxy per do x dibagi do fxy per do y. Dengan negatif do fxy per do x dan do fxy per do y adalah turunan parsial fungsi implisit dari fxy sama dengan 0. Jadi, pastikan. Lalu setelah kita mengetahui bagaimana kita mendapatkan rumus dy per dx-nya tadi, di sini untuk turunan fungsi implisitnya itu tidak terbatas hanya pada dua peubah saja, namun juga bisa ke dalam bentuk yang peubah banyak. Di sini untuk fungsi x, y sama dengan 0, yang merupakan bentuk implisit dari fungsi fx sama dengan y, maka dapat kita cari, jadi do f per do x dikali dx per dx plus do f per do y dikali dy per dx sama dengan 0. Atau untuk dy per dx-nya nanti kan sama dengan negatif do f per do x per do f per do y. Itu untuk yang dua peubah. Untuk yang peubah banyak, misalkan di sini ada fungsi f, x, y, dan z sama dengan 0, merupakan bentuk implisit dari fungsi f, x, y sama dengan z, maka sama yang seperti dua peubah, namun ada langkah tambahan nih. Di sini jadinya do f per do x dikali do x per do x plus do f per do y dikali do y per do x plus do f per do y dikali do z per do x sama dengan 0.
Maka untuk do z per do x-nya itu akan sama dengan negatif do f per do x per do f per do z. Lalu juga itu untuk dari do x-nya. Kalau untuk dari do y-nya, maka do f per do x dikali do x per do y plus do f per do y dikali do y per do y plus do f per do y dikali do z per do y sama dengan 0. Untuk do z per do y-nya maka akan sama dengan negatif do f per do y per do f per do z. Karena di sini ada dua variabel x dan y, maka nanti turunannya juga akan berbeda dari perspektif si z-nya gitu. Ada dari do x dan do y. Sedangkan kalau yang sebelumnya karena di dalam fungsinya itu hanya variabel di dalam fungsinya itu hanya x ya, maka hanya perlu dilakukan sekali saja. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini dapat jika x pangkat 3 plus x kuadrat kali y negatif 10 y pangkat 4 sama dengan 0, maka carilah turunan dari fungsi implisit tersebut. Untuk penyelesaian dari fungsi ini, kita dapat melihat di sini di awal menggunakan kaidah diferensial total. Itu jadi yang pertama, kita turunkan fungsi di awal soal ini terhadap variabel x. Lalu dikalikan dengan dx. Itu. Di sini kita lihat yang x pangkat 3. Turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, lalu x kuadrat kali y, karena di sini ada perkalian x kuadrat, jadi kita turunkan x kuadratnya menjadi 2xy. Y-nya kita ikut sertakan, karena ini bentuk perkalian, jadi kita anggap seperti konstanta, seperti itu. Lalu untuk yang di sini karena dalam negatif 10y pangkat 4 tidak terdapat variabel x, jadi kita hilangkan, seperti itu. Lalu dikali dx, lalu ditambah dari fungsinya diturunkan terhadap variabel y. Kalau tadi kita lihat dari fungsi x, sekarang kita lihat dari fungsi y-nya. Seperti itu. Karena di sini x pangkat 3 tidak mengandung variabel y, jadi kita hilangkan. Jangan hilang, lalu akan ditambah x kuadrat kali y. Di sini karena terdapat y-nya, turunan y itu sama dengan 1, maka hanya tersisa x kuadrat. Kita masukkan x kuadratnya, lalu dikurang 10y pangkat 4, kita turunkan menjadi 40y pangkat 3 dikali dy sama dengan 0. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi yang dx kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, lalu kita pindahkan dx-nya ke ruas kiri menjadi dy per dx, lalu nilai x pangkat 2 negatif 40y pangkat 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Lalu kita dapatkan turunan dari fungsi parsial x pangkat 3 plus x kuadrat kali y negatif 10y pangkat 4 sama dengan 0 adalah negatif 3 x kuadrat plus 2xy per x kuadrat negatif 40y pangkat 3. Untuk berikutnya ada contoh yang kedua. Di sini ada tentukan turunan parsial implisit dari sin xz plus yz kuadrat plus xy kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nah, tadi setelah kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan rumus dy per dx-nya, itu kita jadi dapat langsung nih. Dan di sini kita disuruh untuk mencari nilai do z per do x dan do z per do y. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu dari kaidah diferensial total dapatkan rumus dy per dx-nya. Maka kita dapat mempersingkat cara menjawabnya setelah kita mengetahui dan mendapatkan rumusnya. Itu jadi dari do z per do x itu akan sama dengan negatif fungsi awal ini diturunkan terhadap x. Nah, di sini karena sin ini turunannya cos ya, maka menjadi cos xz, lalu setelah jadi cos xz kita turunkan lagi xz-nya menjadi z, lalu kita pindahkan ke depan jadi z cos xz, lalu plus yz kuadrat ini karena tidak mengandung x jadi kita hilangkan, lalu ditambah xy kuadrat. Dan di sini karena terdapat variabel x, kita turunkan x jadi 1, menyisakan y kuadrat, lalu plus 3 karena tidak mengandung variabel x jadi hilang. Per fungsi turunan fungsi terhadap variabel z. Di sini dapat kita lihat dari di awal terdapat variabel z, jadi tadi
sin, turunannya sin itu adalah cos, lalu cos xz, lalu kita fokus ke xz-nya, karena kali ini kita turunkan terhadap z, jadi z itu menjadi 1 turunannya, lalu menyisakan x. Nah, x-nya kita pindahkan ke depan, lalu ditambah 2YZ. Ini didapatkan dari turunan YZ kuadrat. Turunan Z kuadrat itu sama dengan 2Z, lalu dikalikan dengan konstantanya itu Y. Kita anggap Y ini sebagai konstanta ya. Lalu untuk XY kuadrat plus 3-nya karena tidak mengandung variabel Z, jadi hilang. Seperti itu. Itu untuk turunan dou Z per dou X. Lalu bagaimana dengan dou Z per dou Y-nya? Di sini, karena yang dicari itu dari perspektif dou Y, maka bagian negatifnya itu kita turunkan fungsi awalnya terhadap Y. Kita cari yang memiliki variabel Y, di sini ada YZ kuadrat, lalu maka kita turunkan, turunan Y itu 1, jadi menyisakan Z kuadrat, plus ini juga XY kuadrat, kita turunkan Y kuadrat menjadi 2Y, maka ditambah 2XY. Seperti itu. Maka kita dapatkan turunan parsial implisitnya. Lalu, topik yang terakhir, di sini ada aturan rantai atau chain rules. Aturan rantai itu sendiri merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mencari turunan fungsi komposisi, atau sedikit komposisi dari dua buah fungsi dengan beberapa variabel. Misal, aturan rantai untuk fungsi dua variabel. Sini terdapat contoh nih. Misal, U adalah fungsi dua variabel dari X dan Y yang terdiferensialkan dan didefinisikan melalui persamaan U sama dengan fxy, lalu X sama dengan frs, dan Y sama dengan grs. Serta turunan parsialnya untuk dou U per dou R itu kan sama dengan dou U per dou X dikali dou X per dou R ditambah dou U per dou Y dikali dou Y per dou R. Lalu untuk dou U per dou S itu akan sama dengan dou U per dou X dikali dou X per dou S tambah dou U per dou Y kali dou Y per dou S. Langsung kita ke contohnya. Di sini dapat soal jika W sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 dengan X sama dengan T pangkat 3 dan Y sama dengan T kuadrat, maka tentukanlah dW per dt-nya. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, aturan rantai, kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi di sini ada dw per dt, sesuai dengan perintahnya, itu akan sama dengan dou W per dou X dikali dx per dt, ditambah dou W per dou Y dikali dy per dt. Nah, di sini ada di awal ada dou W per dou X, jadi dari fungsi W kita turunkan terhadap variabel X-nya. Kita lihat di sini, variabel X-nya itu X kuadrat, jadi turunannya jadi 2X. Yang Y pangkat 3-nya kita anggap sebagai konstanta, jadi dia mengikut karena dia perkalian. Jadi di sini ada 2X, Y pangkat 3. Nah, lalu kita kalikan dengan dx per dt-nya. Kita turunkan X terhadap variabel T-nya. Sini karena X sama dengan T pangkat 3, kita turunkan T pangkat 3-nya menjadi 3T pangkat 2. Lalu ditambah dengan dou W per dou Y, kita turunkan fungsi W terhadap variabel Y-nya. Sini variabel Y-nya itu Y pangkat 3. Jadi turunan Y pangkat 3 adalah 3Y pangkat 2, lalu X kuadratnya kita anggap sebagai konstanta, jadi dia mengikut saja karena perkalian. Jadi di sini ada 3X kuadrat, Y kuadrat. Lalu kita kalikan dengan turunan dari Y terhadap variabel T. Karena di sini T kuadrat, maka turunannya menjadi 2T. Setelah kita mendapatkan nilainya, kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Untuk di sini di soal, kita tahu bahwa X-nya sama dengan T pangkat 3 dan Y-nya sama dengan T kuadrat. Kita masukkan agar kita dapat menghitung semuanya dalam satu variabel, agar bisa dijumlahkan juga. Setelah kita substitusikan, di sini menjadi 2 dikali T pangkat 3 kali T kuadrat pangkat 3, lalu dikali 3T kuadrat ditambah 3 kali T pangkat 3 pangkat 2, dikalikan T kuadrat pangkat 2, lalu dikalikan 2T. Setelah kita mendapatkan nilai ini, kita jumlahkan lagi dengan sifat pangkat ya. Jika pangkat dipangkatkan, maka akan dikali. Gitu. Jadi di sini jadi 2T pangkat 3 dikali T pangkat 6. T pangkat 6 ini menggunakan sifat perpangkatan atau eksponensial. Itu menjadi 2 kali 3 itu 6, lalu kita kalikan dengan T kuadrat ditambah 3 dikali T pangkat 6, itu juga dari sini 3 kali 2, lalu dikali T pangkat 4, itu dari 2 kali 2, jadi T pangkat 4 dikali 2T. Lalu kita hitung lagi, maka mendapatkan 6T pangkat 11 ditambah 6T pangkat 11. Nah,
Kalau tadi pangkat dipangkatkan itu dikalikan, kalau perkalian itu dijumlahkan. Jadi di sini yang di awal itu jadinya 2 kali 3 itu 6. Lalu untuk T-nya, jadi 3 tambah 6 tambah 2 itu 11. Lalu untuk yang di sebelah juga sama, kali ditambahkan 3 kali 2 itu 6, lalu 6 tambah 4 tambah 1, jangan lupa di sini ada 1 ya, T pangkat 1, jadi 6T pangkat 11. Lalu kita jumlahkan menjadi 12T pangkat 11. Lalu untuk contoh berikutnya, ini ada Z sama dengan 3X kuadrat negatif Y pangkat 2 dengan X sama dengan 2S plus 7T dan Y sama dengan 5ST. Maka tentukanlah do Z per do T dan do Z per do S-nya. Untuk penyelesaiannya, dengan rumus yang awal yang menggunakan aturan rantai, kita dapatkan do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T tambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Jadi di awal kita turunkan fungsi Z terhadap variabel X. Di sini yang ada variabel X-nya di sini ada 3X kuadrat, kita turunkan menjadi 6X. Lalu karena ini penjumlahannya, maka Y kuadratnya ini menghilang karena tidak mengandung variabel X. Lalu dikalikan dengan do X per do T, atau fungsi X kita turunkan terhadap variabel T. Di sini ada 2S per 7T, karena yang mengandung variabel T hanya 7T, maka turunan 7T adalah 7, 2S-nya kita hilangkan karena penjumlahannya, lalu akan ditambah dengan do Z per do Y. Jadi kita turunkan fungsi Z terhadap variabel Y. Di sini yang mengandung variabel Y itu Y kuadrat, turunan Y kuadrat adalah 2Y. Jangan lupa negatifnya menjadi negatif 2Y. Karena ini penjumlahannya, jadi 3X kuadratnya menghilang. Lalu akan dikali dengan turunan dari fungsi Y terhadap variabel T. Ini ada 5ST. Turunan 5T itu 5. Karena S-nya di perkalian, maka kita anggap sebagai konstanta, jadi dia ikut nih, jadi 5S. Setelah kita dapatkan nilai ini, jangan lupa kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam bentuk ST, seperti itu. Jadi substitusikan X-nya dengan 2S plus 7T dan Y-nya dengan 5ST. Setelah kita substitusikan, didapatkan jadi 42 dikali 2S plus 7T dikurang 2 kali 5ST dikali 5S. Lalu kita kalikan, karena di sini masih terdapat nilai yang dapat kita kalikan. Setelah kita kalikan, didapatkan nilai 42 dikali 2S plus 7T dikurang 50X kuadrat dikali T. Maka kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. Jadi dengan menggunakan aturan rantai, kita dapat menggunakan rumusnya untuk menemukan nilai-nilai dari permasalahan seperti ini. Untuk menemukan turunan-turunannya juga. Lalu, karena ini baru dari perspektif T-nya, di dalam X dan Y ini, kita lihat ada dua variabel ya, S dan T. Tadi kita baru melihat dari perspektif do S-nya, kita lihat ke dari nilai do S-nya, karena juga diminta di soal juga ya. Ini sudah ditulis ulang soalnya, jadi langsung saja kita lanjutkan lagi. Dari do Z per do S itu dengan rumusnya sama dengan do Z per do X dikali do X per do S plus do Z per do Y kali do Y per do S. Langsung saja, di awal akan kita turunkan variabel Z kita turunkan fungsi Z terhadap variabel X. Di sini, sama seperti yang tadi, jadi nilainya 6X, lalu membedakan di sini, do X per do S. Jadi, fungsi X kita turunkan terhadap variabel S. Gitu. Sini ada 2S, jadinya 2, lalu akan ditambah dengan turunan fungsi Z terhadap variabel Y. Sini jadinya negatif 2Y dikali turunan fungsi Y terhadap variabel S. Ini itu turun jadi 5T, setelah kita dapatkan nilainya, kita substitusikan. Sama ya, X sama dengan 2S plus 7T, dan Y-nya sama dengan 5ST. Kita substitusikan, dan didapatkan nilainya 12 kali 2S plus 7T, dikurang 2 dikali 5ST dikali 5T. Masih dapat kita kalikan, jadi dapatkan hasilnya 12 dikali 2S plus 7T kurang 50ST kuadrat. Seperti itu. Ini terdapat latihan juga yang dapat dikerjakan. Mungkin sekian untuk penjelasan materi turunan fungsi implisit dan aturan rantai dari mata kuliah kalkulus lanjut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang masih kurang jelas. Bisa dikoreksi juga di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.